Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilhan Fauzan, mahasiswa Universitas Pamulang, semester 6, kelas 06 TPLM 001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan kita di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul UML, Unveiled Modeling Language. UML, Unveiled Modeling Language, ialah bahasa yang menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, perancangan, dan dokumentasi sistem perangkat lunak, di mana dengan menggabungkan elemen yang tidak praktis ditambah dengan elemen dari metode lain yang lebih efektif dan elemen baru yang belum ada dalam metode terdahulu, sehingga UML ini atau Unveiled Modeling Language ini lebih ekspresif dan seragam daripada metode lain. Kalau misalkan kita lihat dari pengertian menurut ahli, yaitu menurut Martin Fowler, yang dimaksud dengan UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berikutnya, yaitu tujuan dari UML itu sendiri. Yang pertama adalah untuk merancang software atau perangkat lunak. Yang kedua, sebagai alat komunikasi bagi perangkat lunak dengan proses bisnis. Yang ketiga, menjabarkan secara rinci untuk menganalisa dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Yang keempat, dokumentasi untuk sistem yang ada dan proses-proses yang terjadi dan organisasi. Berikutnya, yaitu use case diagram. Use case diagram ini ialah pola atau gambaran berbentuk diagram yang menggambarkan hubungan suatu sistem yang tengah dibuat. Dan bisa dibilang use case diagram ini merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Nah, yang ditekankan itu adalah apa yang dibuat sistem dan bukan bagaimana. Nah, kalau misalkan kita lihat use case diagram ini dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case dapat menginclude fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Lalu berikutnya adalah fungsi atau manfaat dari use case diagram itu sendiri. Yang pertama dapat memperlihatkan dengan jelas langkah-langkah urutan aktivitas suatu proses yang ada pada sistem. Yang kedua, dapat dengan jelas menggambarkan suatu proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang efektif pada suatu proses bisnis. Manfaat dari use case sendiri memiliki beberapa banyak diantaranya, yaitu adanya interface yang mempermudah bagi sistem, lalu memberikan kemudahan dan pemahaman yang pasti dan pas tentang requirement dan kebutuhan pada sistem. Bisa digunakan untuk identifikasi apa atau siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh sistem. Untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan end user, biasanya digunakan untuk verifikasi. Baik, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.